Baik, selamat siang, teman-teman. Ini saya izin akan menjelaskan materi terkait coding dan reliabilitas. Baik, coding dan reliabilitas. Oke. Nah, coding itu sebenarnya mungkin beberapa kemarin ketika observasi sudah pernah dilakukan. Nanti ketika melakukan penelitian ini sangat penting ya, terutama kualitatif. Nah, coding ini adalah suatu sistem untuk mengkategorisasikan observasi perilaku. Biasanya bisa ada dua atau lebih kategorisasi. Ini berdasarkan tadi teori yang kita buat, misalnya mau tentang agresivitas gitu. Nah, misalnya kita kategorisasikan, misalnya ada agresivitas tinggi, rendah, sedang, atau misalnya kalau berdasarkan referensi, misalnya ada kategorisasinya misalnya verbal, non-verbal gitu. Nah, sangat tergantung. Nah, walaupun kadang juga di beberapa kondisi khusus satu kategori tunggal juga sudah cukup. Jadi sangat disesuaikan dengan kebutuhan, tujuan penelitiannya, dan juga referensi yang kita gunakan. Nah, walaupun menggunakan kategori tunggal pun secara implisit dikatakan memiliki kategori lainnya ya, tidak terjadi target perilaku gitu. Jadi walaupun tunggal tapi tetap saja ada codingnya. Jadi masuk kategori atau tidak masuk kategori gitu ya. Nah, pada metode interval atau event recording, meskipun hanya mengamati satu perilaku, kategorinya ada dua ya ada dua yaitu muncul dan tidak muncul atau hadir atau tidak hadir gitu ya, ada atau tidak ada gitu. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan proses coding itu adalah tujuan observasinya, ya tujuan observasinya apa, settingnya atau kapan dilaksanakan, ya. Terus kemudian definisi dari kategori codingnya, contoh atau sampel perilakunya, aturan yang mengatur perilaku pengamat, misalkan tingkatan coding, kemudian reliabilitas yang digunakan, kemudian validitasnya, kemudian kelebihan dan kelemahan dari sistem coding yang kita buat. Nah, lalu bagaimana mendesain sistem coding? Nah, ketika mendesain sistem coding, kita perlu memilih kategori yang sesuai. Jadi tadi ya sesuai sama tujuannya, sesuai sama settingnya, dan lain sebagainya. Jadi ini untuk apa sih gitu. Lalu kemudian kategori berkisar dari yang sifatnya umum hingga ke spesifik. Jadi misalnya tadi kategori umum, misalnya ya agresivitas tadi ya, eh, apakah verbal, apakah agresivitas fisik, dan lain-lain gitu misalnya. Itu kalau misalnya kayak kategorinya sifatnya umum, ya perilaku aktif, perilaku pasif gitu. Lalu kemudian misalnya kategori spesifik, misalnya eh, katakanlah dikatakan agresivitas verbal itu ketika misalnya interupsi guru atau meninggalkan tempat duduk atau menendang. Misalnya kalau kalian ingin mengkategorisasikan menjadi hal-hal yang sifatnya spesifik gitu ya, itu juga bisa sangat tergantung dari tujuannya. Nah, lalu bagaimana bagaimana pada akhirnya kita eh, menggunakan sih mendesain atau ya tadi ya mendesain sistem codingnya tuh seperti apa? Hal-hal apa aja sih yang perlu diperhatikan? Yang tadi tujuannya ya. Nah, pertanyaan apa sih yang berusaha kita jawab menggunakan metode observasi ini gitu. Nah, target perilakunya apa gitu. Umumkah atau spesifikkah? Jumlah perilakunya, berapa banyak sih perilaku yang akan kita atur? Biasanya yang akan kita observasi itu biasanya kelihatan di indikator perilaku. Sifat perilakunya, apakah perilaku yang akan kita observasi adalah perilaku yang mudah untuk diidentifikasi, dibedakan dengan perilaku yang serupa. Makanya di indikator perilaku kadang ada beberapa yang hampir mirip. Nah, kira-kira pembedanya apa gitu ya. Nah, selanjutnya ya, baik perilaku global maupun perilaku spesifik harus tetap didefinisikan selengkap-lengkapnya. Sebenarnya tujuannya untuk membantu observer dalam mendeteksi perilaku yang harus dicatat. Ya, jadi biar nggak rancu antara indikator perilaku yang satu dengan indikator perilaku yang lain. Ya, jika menggunakan klasifikasi atau kategori umum, ya masing-masing perilaku individu harus diklasifikasikan dalam kategori, misalnya kategori umumnya apa ya ketika tujuannya untuk mendapatkan deskripsi umum suatu perilaku. Jadi kalau memang
kebutuhannya atau tujuannya hanya sampai ke mendeskripsikan suatu hal yang umum, ya udah kategori umum cukup. Tapi kalau tujuannya untuk ingin melihat kategorisasi yang tujuannya spesifik karena untuk mengidentifikasi beberapa perilaku berdasarkan pertanyaan rujukan gitu ya. Pertanyaan penelitian atau pertanyaan apa permasalahan yang berusaha dijawab dengan observasi ini gitu. Nah, kemudian juga ada sistem coding multidimensi ketika ingin menguji hubungan antara perilaku dan determinan lingkungan. Kalau kemarin kan kalian belajarnya target perilakunya ya udah satu variabel gitu, misalnya agresivitas agresivitas tok, tapi bisa jadi terjadi pada beberapa orang. Nah, kalau multidimensi itu interaksi gitu ya dari variabel satu dengan variabel yang lain. Kalau di sini misalnya hubungan antara perilaku X dengan eh, aspek sosialnya misalnya. Ya, contohnya misalnya kalau kategori global misalnya tadi verbal, nonverbal, kalau kategori spesifik misalnya menjambak, memukul, mencubit gitu ya misalnya. Oke. Nah, ini adalah ilustrasi cara melakukan coding ya, misalnya coding sistem ini untuk mengobservasi tingkah laku anak-anak. Ya, coding sistemnya misalnya ada on task behavior gitu ya, tingkah laku yang appropriate atau yang tepat terhadap situasinya, off task behavior, tingkah laku yang tidak tepat terhadap si situasinya gitu. Nah, ini ada contoh-contohnya nih misalnya apa termasuk indikator perilakunya. Misalnya ada passive inappropriate action, ada active inappropriate action. Jadi di indikator perilakunya lebih spesifik. Nah, coding sistemnya seperti itu. Ya. Lalu kemudian kalau misalnya menggunakan tiga kategori gitu ya, on task behavior, passive off task behavior, disruptive of task behavior. Jadi sangat tergantung tujuannya. Jadi untuk mengkategorisasikan juga bisa coding system tuh sebenarnya dimensi-dimensinya gitu ya. Lalu kemudian kalau berdasarkan empat kategori misalnya seperti apa. Nah, sampai misalnya yang di bawah itu adalah 10 kategori gitu. Contoh itu biasanya lebih spesifik lagi ke indikator perilakunya. Nah, coding itu untuk mengcoding biasanya bisa kalau kita kan tergantung ya deduktif atau induktif. Nah, kalau seperti ini bisa jadi coding sistemnya kita dari teori dulu gitu ya. Jadi eh, umum ke khusus gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak berangkat dari teori, kita berangkat dari perilakunya dulu, misalnya dari indikator perilaku yang muncul atau permasalahan yang muncul di lapangan, bisa jadi sifatnya khusus ke umum gitu ya. Jadi induktif. Oke, ini contoh eh, yang lain gitu ya. Misalnya coding sistemnya, misalnya yang enam misalnya yang paling bawah, academic approval, academic disapproval, social disapproval, mistake, no approval or disapproval. Nah, kemudian contoh perilakunya tuh yang seperti apa? Ketika dapat dikategorisasikan menjadi academic approval, kapan hal ini bisa dikategorisasikan menjadi academic disapproval? Nanti ini eh, bermanfaat kalau kalian menyusun yang laporan akhir gitu ya. Oke, oke kita masuk ke reliabilitas. Ya, reliabilitas itu secara umum adalah derajat kesepakatan, jadi keajekan kesepakatan antara observer satu dan observer dua. Jadi eh, pemantapan atau kesepakatan ya antara reliabilitas interobserver atau antar observer itu penting gitu ya, sehingga uh, apa observation guideline yang kalian buat atau panduan observasi yang kalian buat itu reliable gitu ya, dapat diandalkan sehingga nanti berikutnya kalau kita mau mengobservasi lagi dengan target perilaku yang sama itu bisa digunakan. Kalau derajat kesepakatannya rendah berarti perlu dievaluasi lagi, perlu diperbaiki lagi gitu ya. Sehingga karena reliabilitas pada akhirnya akan menambah kecermatan pengukuran dan makin memantapkan validitasnya. Jadi validitas itu memang
sesuatu yang diukur itu sesuai dengan apa yang menjadi targetnya gitu ya. Nah, reliabilitas dan validitas observasi itu dipengaruhi oleh satu observernya, jadi orangnya. Kemudian yang kedua setting, skala dan instrumennya, jadi alatnya, skalanya, settingnya, subjek yang diamati, kemudian sampelnya, kemudian interaksi antar faktor yang di atas tadi, empat yang di atas tadi. Oke. Nah, observernya bisa jadi ya kesalahannya itu terjadi pada kualitas kita sebagai observernya. Nah, ini ada beberapa hal gitu ya. Misalnya central tendency, kita cenderung memilih aman jadi melakukan penilaiannya di tengah terus gitu ya. Atau leniency, ini kayak ngasih nilainya terlalu murah gitu ya. Jadi cenderung ke yang positif-positif gitu. Kemudian kita ada kesan pertama terhadap orang tersebut, oh dilihat kayaknya anaknya tadi kelihatannya baik gitu, padahal itu kita, hanya kesan kita gitu ya, bukan berdasarkan data objektif yang ada di lapangan. Atau kesan umum yang paling mencolok di dia gitu, padahal itu sebenarnya bukan data objektif juga. Jadi dipastikan sebenarnya yang kesalahan di aspek observer ini biasanya kita sudah punya unsur subjektivitasnya kita mempengaruhi gitu sehingga hasil observasinya tidak bisa uh, objektif gitu. Lalu kemudian uh, bisa juga karena tadi selain kesalahan yang dilakukan oleh observernya, ketidakstabilan penilaian observer. Bisa jadi karena kita lelah atau lupa tadi indikator perilakunya seperti apa, atau kita motivasinya menurun gitu ya. Kemudian yang ketiga ada kesulitan mengkode perilaku. Ya, nah, ini ada kemungkinan ya reliabilitasnya lebih sulit tercapai jika menggunakan kategori global karena mungkin memahaminya menjadi lebih sulit. Kemudian memilih waktu dan memilih waktu yang tepat gitu ya. Nah, unit waktu yang dipilih kurang representatif. Misalnya tadi kalian mau melakukan observasi terhadap perilaku kemandirian anak gitu ya ketika di kelas. Nah, kalian memilih periode-periode di mana anak-anak itu tidak distimulasi untuk muncul perilaku kemandiriannya gitu, sehingga setting yang dipilih tuh nggak representatif gitu. Nah, kemudian setting skala dan instrumen. Setting perilaku yang tidak representatif yang tadi seperti disampaikan, kemudian codingnya terlalu kompleks sehingga sulit dipahami, ada pengaruh eksternal, jadi mungkin terlalu noise ya, saat itu terlalu berisik atau seperti apa, lingkungannya nggak mendukung sehingga mungkin jadi mengganggu. Kategori dalam ratingnya mungkin juga bisa jadi belum dipahami. Misalnya ratingnya skornya 1 sampai 7 nih, tapi kita masih belum paham atau istilahnya belum familiar gitu ya, itu juga bisa jadi berpengaruh ya, itu di instrumennya, di observation guideline-nya. Kemudian subjeknya, misalnya subjeknya terlalu reaktif gitu ya, mungkin cenderung faking, atau misalnya ada seleksi peran gitu, jadi mungkin apa namanya, karena di situ mungkin dia sudah tahu gitu ya bahwa penilaiannya terkait dengan leadership sehingga dia tidak menunjukkan yang sebenarnya gitu tapi lebih ke memilih secara sadar memilih peran-peran di mana sesuai dengan target perilaku yang diharapkan muncul gitu. Kemapanan tanggapan, jadi misalnya perilaku yang dimunculkan itu eh, tidak apa ya, tidak sepenuhnya menggambarkan dirinya dia gitu ya. Itu juga bisa perilakunya bisa juga perilaku bergeser karena ada kondisi tertentu gitu ya. Jadi perilaku yang ditunjukkan muncul karena ada kondisi tertentu gitu ya di luar dari stimulasi gitu misalnya di luar dari stimulus atau target yang ingin kita observasi gitu. Nah, kemudian sampelnya tidak representatif. Misalnya kita mau eh, melihat anak-anak usia TK gitu ya, misalnya TKA gitu. Lalu kemudian misalnya eh, kita memilihnya karena mungkin kelasnya dicampur gitu ya, misalnya TKA dan TKB sehingga kecampur nih, misalnya ada beberapa sampel yang tidak sesuai dengan karakteristiknya. Kemudian stabilitas sampel ya dan data yang tidak representatif itu mesti dicek baik-baik. Nah, cara menentukan reliabilitasnya itu ada beberapa ya, ada inter observer reliability atau agreement. Nah, ini nanti yang akan kita uh, lakukan, akan kita coba hitung gitu ya.
Inter-Observer Reliability Agreement, dan bisa juga ada tes retest reliability atau internal consistency reliability. Kalau yang 2 dan 3 biasanya untuk assessment psikologi kebanyakan digunakan kalau menggunakan alat tes gitu ya biasanya yang self report atau dan lain-lain. Tapi kalau yang di satu ini biasanya untuk yang observasi. Oke, kita mulai masuk ke hitungan. Jadi yang pertama itu adalah ini terutama untuk interval recording agreement estimate. Jadi ada beberapa nanti ya. Nah, kalau untuk interval recording untuk ngecek reliabilitasnya ada hitungan yang pertama itu ada agreement on total observation. Jadi agreement atau kesepakatan antara observasi total gitu ya. Ada persen persen dari AIR total. Jadi presentase kesepakatan dari total angka interval recording. Nah, A total ini adalah A total ini adalah angka dari eh, kesepakatan angka dari interval observer 1 dan observer 2 yang disepakati pada perilaku yang muncul ataupun yang tidak muncul. Jadi intinya sama, baik itu X atau O-nya. Nanti kita cek contohnya. Kemudian D ini adalah angka dari interval observer 1 dan observer 2 yang tidak disepakati. Jadi yang berbeda, baik itu terkait perilaku yang muncul ataupun tidak muncul. Oke, kita lihat contohnya. Oke, X muncul, O tidak muncul. Nah, kalau yang di interval, total intervalnya, ya total interval rating recordingnya, A total itu berarti kan yang sama ya, baik itu muncul ataupun tidak muncul. Berarti itu ada di 1, 2, 3, 5, 6, 7, dan 10. Totalnya ada 7 ya. Nah, 7 dibagi A totalnya 7 juga kan. 7 plus D. D adalah yang tidak sepakat. Nah, yang tidak sepakat ini ada di nomor 4, 8, dan 9. Jadi ada 3. Jadi 7 dibagi 7 plus 3 kali 100% ya. Ini 100-nya 100%. Ya, jadi sama dengan 7 di per 10 kali 100%. Jadinya 70%. Oke. Lalu kemudian yang kedua, ini masih di interval recording, uh, agreement on occurrence observation. Jadi berdasarkan perhitungan perilaku yang disepakati muncul. Kalau tadi kan total ya, total A total. Kalau ini A muncul, ya. Jadi A persen AIR OCC atau occurrence, ya. Jadi hanya yang muncul, perilaku disepakati yang muncul, D-nya tetap sama seperti yang di atas. Oke, kalau yang disepakati muncul, maka yang X-nya sama, ya X-nya yang disepakati itu ada di 1, 3, 5, dan 10. Berarti ada 4. Ya, berarti 4 dibagi 4 plus 3. 3 kan tadi D-nya tetap sama ya, yang tidak disepakati itu ada di 4, 8, dan 9. Jadi 4 dibagi 4 plus 3 atau 4 bagi 7 kali 100%. Totalnya 57,14%. Oke. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah agreement on non-occurrence observation. Jadi persetujuan atas uh, perilaku yang tidak muncul, gitu. Ya, oke. Kita cek contohnya. Perilaku yang tidak muncul kan O, jadi yang disepakati O-nya sama. Itu ada di 2, 6, dan 7. Ada 3 berarti ya. Anonnya anon yang di bawah berarti juga 3, D-nya tetap sama ya. Berarti ada di 4, 8, dan 9. Oke, sama ya. Berarti 3 dibagi 3 plus 3 atau 3 dibagi 6, ya setengah ya. Setengah, jadi setengah kali 100% sama dengan 50%. Oke, itu tadi yang interval recording ada 3, ada yang total, ya, ada yang occurrent dan ada yang non occurrent. Nanti silakan dicoba lagi, dicermati lagi, ya. Nanti uh, ini dilakukan perhitungan ketika kalian praktek yang, oh sorry, nanti dicoba nggak ya yang di interval? Nanti coba dihitung kembali ya di yang interval yang sudah kalian lakukan. Oke. Kemudian ini adalah hitungan yang event recording reliabilitas yang agreement estimate yang event recording. Nah, kalau yang event recording ini adalah uh,
persen AER, event recording, itu adalah persentase kesepakatan dari total angka event. F1 dibagi F2 kali 100%. Nah, angka yang F1-nya itu adalah angka yang perilakunya lebih sedikit, F2 adalah yang perilakunya lebih banyak. Oke, kita cek. Oke, ini contohnya kedua observer mengamati perilaku keluar dari kursi selama 20 menit. Observer pertama mengamati 5 perilaku yang muncul dan observer yang lain mengamati 8 perilaku yang muncul. Jadi 5 dibagi 8 kali 100%. Berarti 62,5%. Nah, pertanyaannya kalau misalnya eh, F-nya atau observernya ini lebih dari 2, Bu. Jadi hitungannya gimana? Jadi dihitung satu per satu. F1 dibagi F2, misalnya F2 dibagi F3, terus F1 dibagi F3 gitu ya. Jadi dihitung satu per satu gitu ya. Kira-kira miss-nya atau yang paling banyak perbedaannya itu letaknya ada di observer yang mana? Ya, nanti berarti perlu dicek kalau misalnya perbedaannya terlalu besar di ketiga-tiganya, apakah memang guideline-nya yang perlu diperbaiki atau memang ada satu atau dua observer mungkin yang belum memahami. Nah, itu untuk ngecek di sana. Kemudian ada rating recording agreement estimate. Nah, ini untuk mencatat reliabilitas pada rating recording, ya, persen ARR, ya. Oke, jadi persentase kesepakatan dari total angka rating recording. ARR-nya adalah angka skala rating yang disepakati di antara observer pada setiap pernyataan. D-nya ini adalah angka skala rating yang tidak disepakati di antara observer pada setiap pernyataan. Jadi sama ya sebenarnya D-nya ini yang tidak disepakati. Oke, ini contohnya. Setelah 30 menit observasi, kedua observer telah menyelesaikan 10 pernyataan atau pertanyaan yang dibuat pada skala rating. Skala ratingnya itu 1 sampai 7. Nah, kedua observer setuju 8 dari 10 pernyataan skala rating. Berarti yang setuju, yang agreement-nya itu ada 8. Ya, berarti 8 dibagi 8 plus kalau totalnya itu pernyataannya ada 10, kalau yang setuju 8, berarti D-nya itu 2 ya, karena 10 dikurangi 8. Maka 8 dibagi 8 plus 2, berarti 8 per 10 dikali 100%. Berarti reliabilitasnya atau persen eh, kesepakatannya ya itu ada di 80%. Ini udah cukup tinggi. Oke, baik. Referensinya ada di bukunya Settler ya, hitungannya teman-teman silahkan dicek lagi jika teman-teman mau eh, membaca lebih lanjut ya. Baik, terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.